Ya, saya ingin katakan pada antum, tolong jangan tunggu penyesalan di akhir. Karena kalau sudah tidak ada, nggak ada kesempatan untuk bisa mewujudkannya. Saya berusaha untuk menghadirkan bakti kepada keduanya. Tapi satu sudah tidak bisa didapati. Antum merasa sudah sukses, usia antum sudah matang 40 tahun ke atas, maka turunlah Quran surah ke-46 ayat ke-15. Paling kiri sebelah atas. Jangan antum kira kesuksesan itu antum yang raih. Lihat kalimatnya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu karha. Lihat, kami wajibkan, wasiatkan, tegaskan kepada setiap anak bakti kepada kedua orang tuanya. Seakan-akan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kamu sudah mengandung kamu dalam keadaan lemah luar biasa. Kemudian memberikan ASINya lemah luar biasa. Perjuangannya berat. Nah, ketika engkau sampai pada usia 40 tahun, minimal, banyaklah berdoa kepada Allah. Lihat, antum usia 40 tahun, perhatikan bimbingan doanya dari Allah. Ya, perhatikan doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Kedengaran suara? Jawab. Ya, baik. Kedengaran suara saya? Tidak. Kenapa bisa jawab? Ya, artinya antum dengar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 'Alayya, lihat. Wa 'ala walidayya. Ya Allah, mohon bimbing hamba untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau titipkan kepada hamba. Lihat-lihat. Dan bukan hanya kalimat hamba, tapi disebutkan walidayya. Orang tuanya disertakan. Ya, kata sebagian ulama tafsir, kenapa orang tua disertakan pada pengakuan nikmat? Karena orang itu mesti sadar, anak mesti tahu. Boleh jadi usia dia atau usaha dia untuk mendapatkan hasil itu bukan karena kerja kerasnya, lebih banyak karena orang tuanya. Mustahil teman-teman sekalian antum ujung-ujung mendapatkan sesuatu. Pasti ada kaitan dengan orang tua antum yang berdoa kepada antum, yang bermohon kepada Allah. Antum disekolahkan investasi orang tuanya, dicarikan guru yang spesial untuk mengajarkan antum, diberikan kasih sayang, makanan terbaik. Tiba-tiba antum katakan, ini semua karena saya. Tidak ada peran orang tua. Siapa antum? Maka jika semua diberikan, maaf, kandungan tidak pernah dilepaskan. Belum pernah saya dengar seorang ibu mengandung, tiba-tiba, mama mau mandi dulu, sebentar ya. Enggak bisa. Kemana aja dibawa. 9 bulan 10 hari berjuang dengan lelahnya. Quran surah 7 ayat 189. ASI sempurna sampai 2 tahun. Gratis, paling bagus Quran surah kedua ayat 233. Mencarikan guru untuk belajar sampai paham. Ya, sampai antum paham bisa berbagi. Quran surah ke-9 ayat 122. Menjadi dekat dengan Allah dalam belajar. Quran surah 58 ayat ke-11. Cari guru ngaji, ayo talaki, datang ke masjid. Carikan tempat, cari guru terbaik. Sampai doa, dilindungkan dari setan. Contoh Quran surah ketiga 35 sampai 37. Semua ada perhatian. Tiba-tiba setelah dewasa, Masya Allah, minta sedikit saja. Antum katakan, kenapa? Dan hebatnya, orang tua nggak pernah minta. Nggak pernah minta, jarang umumnya minta. Ya, tapi kalau sudah ada sinyal, antum mesti paham. Itu yang kadang-kadang susah. Ya, mama, ya nggak apa-apa, pakai handphone begini juga nak. Yang penting bisa nelpon, maksudnya ganti handphonenya. Itu, ya. Baik. Silahkan para orang tua setelah tayangan ini uji anaknya ya. Baik. Baik. Papa Maya nggak apa-apa rumah begini juga. Langsung rumah, Masya Allah. Ya, isi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi teman-teman sekalian, indah. Makanya lihat ya, itu ditempatkan setelah sholat tepat pada waktunya, bakti kepada kedua orang tua. Jadi berbahagialah antum kalau masih ada orang tua lengkap. Demi Allah saya katakan. Ya, saya ingin katakan pada antum, tolong jangan tunggu penyesalan di akhir. Karena kalau sudah tidak ada, nggak ada kesempatan untuk bisa mewujudkannya. Saya berusaha untuk menghadirkan bakti kepada keduanya. Tapi satu sudah tidak bisa didapati. Ya, saya 5 bersaudara. Saya anak keempat. Ayah saya mengajar satu musalla. Sekarang menjadi masjid. Setiap yang dibawa, itu saya dalam ta'lim beliau. Saya masih ingat betul, kalau beliau mengajar, itu saya tidur. Ya, sekarang tertukar.
saya mengajar, beliau tertidur. Tapi yang paling menarik, dalam keadaan selesai mengajar pun, kalau pulang, saya nggak dibangunkan Pak. Digendong oleh beliau. Sampai ke kamar tidur, dan disitulah kemudian dipastikan tidurnya nyaman. Kalau bangun kadang digoda. Dari mana taunya? Karena saya pernah pura-pura tidur. Untuk tahu apa yang ayah saya lakukan dalam keadaan saya demikian. Ternyata dijaga betul. Sampai ke rumah. Sampai tiba masanya, kemudian saya mau masuk pesantren. Apa yang terjadi? Ayah saya diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sakit itu kemudian kami menjenguk ke rumah sakit. Ayah saya hanya memeluk, mengatakan, maafkan, saya tidak bisa mengantar. Maafkan, ayah tidak bisa mengantar. Saya peluk beliau, saya berangkat ke pesantren, dan ternyata itulah akhir pertemuan kami. Saya pulang, kemudian sampai rumah sudah tidak punya kesempatan menatapnya. Ya, sudah dikuburkan, saya peluk ibunda saya temani beliau tidur, hanya melihat dalam mimpi, mengenakan kemeja biru muda, dan hanya kemudian memberikan isyarat senyuman. Itu akhir yang saya lihat dalam mimpi. Kini, saat kita punya sesuatu untuk berbagi, minimal memberikan kebahagiaan, orangnya sudah nggak ada. Saya betapa bahagia waktu membawa ibunda saya haji. Saya genggam tangannya dengan tangan kanan saya. Dalam saya berdoa kepada Allah, ya Allah mohon ganti kasih sayang ibu saya. Ini ibu saya bawa ya Allah. Saya mohon ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ampuni dosa ibu saya. Beri kesempatan saya membahagiakan dia. Beri kesempatan. Tangan kanan saya genggam ibu saya, tapi yang kiri itu udah gak ada yang dipegang Pak. Jadi saya mohon kepada antum, kalau masih ada orang tua, antum jangan sia-siakan. Karena kalau sudah gak ada, sulit antum menemukannya. Sulit. Ya, itu anugerah. Ya teman-teman sekalian, saya kira